Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Dwi Yulianto, CKP Angkatan 10, Kota Depok. Hari ini saya berkesempatan untuk melakukan demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu tentang dilema etika. Sekarang saya dengan kepala sekolah saya, Kepala Sekolah SDN Salak Pasar 3, yaitu Bapak Yadi Yusriadi MPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SDN Salak Pasar 3 sekaligus menjadi narasumber dari wawancara kali ini. Baik, untuk lebih lengkapnya kita langsung saja melakukan wawancara dengan Bapak Yadi Yusriadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Yadi? Alhamdulillah, sehat Pak Dwi. Alhamdulillah Pak Yadi. Pak Yadi, mohon maaf mengganggu waktunya. Ya. Saya dalam hal ini mengerjakan tugas demonstrasi kontekstual 3.1 tentang dilema etika. Jadi saya mohon waktunya kepada Bapak untuk melakukan wawancara, Pak. Silakan. Oke Pak, boleh dimulai langsung Pak? Boleh. Oke, Alhamdulillah, terima kasih Bapak atas waktunya. Dari mulai pertanyaan pertama dulu Pak. Ya. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral Pak? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Dwi, pertanyaan ini menyangkut mungkin nantinya kebijakan dan pengambilan keputusan seorang pimpinan ya. Betul Pak. Kalau berbicara dilema etika dan bujukan moral, sebetulnya dua hal yang memang mudah ya terlihat jelas. Karena kalau berbicara dilema etika, kita lebih ke arah bahwa permasalahan itu lebih cenderung kepada kebaikan versus kebaikan. Betul gitu. Pak. Atau benar versus benar ya. Betul. Hanya saja yang kalau bujukan moral ini yang lebih terlihat. Betul Pak. Kebaikan versus tidak baik gitu ya, atau benar salah gitu ya. Nah ini kalau mengidentifikasinya sendiri, saya secara pribadi selaku pimpinan, kita akan melihat dari mulai historinya, terus bagaimana permasalahan itu terjadi. Kita akan melihat nanti tendensinya ke arah mana. Ketika nanti permasalahan itu terlihat, maka akan kita lihat, oh ini termasuk ke dalam kategori dilema etika dan ini bujukan moral. Jelas kalau dilema etika akan lebih panjang ceritanya, begitu. Berarti bisa disimpulkan harus Bapak ini historinya dulu, ini asal muasal kasus tersebut, nanti baru diidentifikasi manakah yang dilema etika atau manakah yang bujukan moral. Lalu yang kedua nih Pak, bagaimana Bapak menjalankan keputusan pengambilan di sekolah Pak Yadi nih, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak. Berarti ini jatuhnya dilema etika ya? Etika Pak. Kalau berbicaranya ada sebuah kasus atau permasalahan yang berkaitan dengan dilema etika, justru kita kembali lagi sebagai seorang aparatur sipil negara atau ASN ya, karena kita di bawah naungan negara, jelas kebijakan itu harus mengacu kepada aturan terlebih dahulu. Sebetulnya dengan adanya aturan itu, inilah angka awal kita untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi kalau dua-duanya baik, nanti akan dilihat seberapa besar urgensinya dan menjadi nilai prioritas ya dari sebuah nilai yang ada. Mana yang lebih besar kemaslahatannya bagi keberpihakan pada murid. Itu yang harus kita cernai ketika ada sebuah masalah berkaitan dengan dilema etika. Ini maka akan menjadi terlihat. Tapi acuan pertamanya adalah aturan. Seperti itu. Berarti bisa saya simpulkan nih Pak, yang pertama adalah aturan yang berlaku, yang kedua adalah nanti sejauh mana keberpihakan pada murid atau dilema etika itu. Lalu selanjutnya langkah atau prosedur apa yang Pak Yadi lakukan yang selama ini sudah dilakukan tentang kasus dilema etika ini Pak? Langkah. Kalau berbicara tentang dilema etika, jelas setiap permasalahan yang ada, baik itu dilema etika maupun permasalahan apapun, selalu yang pertama kita identifikasi dulu. Ya. Kita lihat identifikasi masalahnya, faktor-faktor masalahnya apa, ya kan? Terus seberapa jauh nanti akan berdampaknya kepada kegiatan pembelajaran, terutama bagi anak-anak. Ini kita lihat dulu. Secara prosedur jelas kita identifikasi.
baru nanti kita pilah, ya kan, mana yang paling baik untuk kita putuskan. Maka keluarlah nanti pengambilan keputusan yang memang lebih urgensi atau lebih besar condong kepada keberpihakan kepada murid. Oke, berarti tadi yang pertama adalah identifikasi kasus Betul. dulu yang betul-betul harus objektif ya Pak. Ya, betul. Yang kedua adalah kembali lagi ke keberpihakan pada murid keputusan itu. Lalu hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan nih Pak? Hal yang kira-kira paling efektif nih dalam pengurusan dilema etika. Sebetulnya banyak hal ya yang menjadikan sebuah permasalahan efektif. Dan memang tetapi satu kunci adalah sebuah keefektifan dari sebuah pemecahan masalah adalah adanya komunikasi. Koordinasi satu sama lain untuk memecahkan permasalahan, dan banyak-banyak kita berdialog ya dengan berbagai pihak yang nantinya akan mengerucut kepada permasalahan apa yang sebetulnya terjadi dan bagaimana kita menyingkapi agar semua sisi, semua pihak bisa dibijaksanai dan bisa menjadi sebuah kebaikan bagi semua, bukan hanya di satu sisi saja. Itu mungkin. Berarti komunikasi dan kolaborasi itu yang paling utama. Penting nih ya Pak ya. Oke, berarti kalau tadi yang efektif, sekarang ada nggak Pak nih tantangan yang Bapak temui dalam pengambilan keputusan dilema etika ini Pak? Kalau bicara tantangannya, kembali yang sulit itu karena membangun komunikasinya. Ketika kita ingin melaksanakan komunikasi, ini yang agak sulit karena memang sudut pandang berpikir orang itu berbeda. Hanya saja menjadi tantangannya bagaimana kita bisa memasukkan cara berpikir yang memang pada ujungnya adalah bahwa semua yang ada, stakeholder yang ada di sekolah ini adalah tujuan akhirnya adalah keberpihakan kepada murid. Itu merupakan tantangan selaku pemimpin. Berarti ini brainstorming atau menyatukan server dulu kalau bahasa sekarang ya Pak. Frekuensi nanti. Satu frekuensi dulu. Nah, kalau udah itu berarti enak kita bergerak bareng-bareng gitu ya Pak ya. Nah, apakah Bapak punya tata kala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Ataukah Bapak langsung di tempat atau ada jadwal untuk menyelesaikannya atau prosedur lain? Bisa dijelaskan Pak? Kalau berbicara tata kala atau jadwal dalam pengambilan keputusan dari sebuah masalah, bisa langsung atau tidak itu relatif. Sejauh mana masalah ini harus bisa ditangani, apakah harus segera mungkin atau memang bisa dipending terlebih dahulu. Ketika masalah itu harus segera dituntaskan, maka dengan sendirinya saya melaksanakan itu dengan langsung. Tetapi salah satu syarat dari kita menjadi pemimpin itu adalah kecepatan dan ketepatan cara berpikir. Ketika mengidentifikasi saat itu, melihat sisi mana yang terbaik, bisa saja langsung. Tetapi ada masalah yang dimana ini belum masih bisa ditoleran untuk beberapa waktu, maka kita jadwalkan dan mungkin akan memanggil berbagai pihak untuk bisa diputuskan selanjutnya. Mungkin seperti itu. Ya, berarti Bapak itu ada yang bisa langsung cepat. Relatif, tergantung dari posisi masalah. Identifikasi masalah tersebut dulu dari ya Pak. Masalah. Oke. Lalu adakah teman, sejawat, atau seseorang, atau individu, atau faktor-faktor lainnya yang bisa membantu Bapak dalam mempermudah pengambilan keputusan dilema etika ini Pak? Kalau berbicara apakah kita membutuhkan orang lain atau sesuatu, jelas setiap orang itu pastikan perlu ya. Karena memang seorang pemimpin tidak berdiri sendiri. Justru dalam ketika berhadapan dengan masalah, banyak faktor. Yang pertama mungkin secara faktor bukan human-nya, bukan manusianya, adalah aturan dulu. Kita mengacu kepada aturan, bukan kepada perasaan. Itu dulu yang kita lihat. Ya, yang kedua, ketika kita berbicara dengan aturan, berbagai masalah, ada rasa berpikir kita atau cara berpikir, mindset kita untuk berpikir, baru kita coba diskusikan dengan orang yang lebih bijak atau lebih paham tentang aturan dan bagaimana mengatasi sebuah masalah. Salah satu contohnya mungkin yang saya ajak, kadang-kala ajak berbicara, tidak hanya salah satunya adalah guru. Saya ajak bicara. Nah, selain itu orang tua mungkin komite yang mungkin kita anggap memang mampu. Selain itu kita naik ke atas, kita pengawas. Lanjut nanti mungkin ke rekan sejawat guru
atau kepala sekolah. Ya. Dan lari lagi nanti terakhir yang mungkin ke dinas ya, dinas pendidikan. Itu yang akan memberikan. Ini semua memang menjadi koridor ketika kita mengambil keputusan. Itu pun dalam level yang sudah tingkatannya agak sulit dipecahkan. Ya, gitu ya, kan. ya, ya. Itu mungkin seperti itu. Oh, jadi banyak ya Pak? Banyak. Ada rekan sejawat, ada orang tua. Tadi kalau itu rekan kepala sekolah. Ya. Sama Dinas, pengawas bisa sampai ke dinas pendidikan. Dinas pendidikan. Tapi ada acuannya tadi yang paling utama, aturan. Oh, yang penting aturan. Jadi semua harus berada di dalam koridor aturan ini. Berarti tidak boleh keluar dari sebuah koridor aturan. Nah, dari semua yang Bapak sampaikan itu, apa pelajaran yang bisa Bapak petik, Pak Yadi petik selama ini, pengalaman dari pengambilan keputusan dilema etika nih Pak? Prinsipnya satu, ketika ada masalah tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Itu yang saya ambil dan menjadi sebuah tantangan ketika seorang pimpinan berada di posisi itu. Karena kita melihat dua sisi yang sama bernilai, sama punya nilai kebaikan. Hanya kembali sejauh mana urgensinya dan yang menjadi prioritasnya. Ketika hal ini kita bisa ambil secara bijak, insya Allah semua masalah akan dapat diselesaikan dan menjadi win-win solution bagi semua pihak, terutama anak-anak kita. Oke. Berarti quote Bapak hari ini tuh tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Betul. Itu ya pengalaman dari dilema etika yang sudah Bapak alami. Baik Bapak, sebenarnya masih banyak yang ingin saya tanyakan, tapi terbatas waktu, mungkin kesibukan kayak kami. Jadi saya ucapkan terima kasih, sehat selalu dan sukses selalu. Amin. Untuk memimpin Esensial Pasar 3. Sama-sama Pak Dwi. Semangat sukses Pak selalu. Sama-sama. Pak. Antara saya Dwi Yulianto, CGP Angkatan 10 Kota Depok dengan Bapak Yadi Yusriadi MPD selaku Kepala Sekolah sekaligus narasumber dari wawancara ini, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam bahagia dan sukses selalu. Assalamualaikum Pak Ustadz Pandi Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullah. Sehat Pak Dwi Yulianto? Alhamdulillah. Luar biasa semangatnya ini. Selama menjadi kepala sekolah, saya akan mewawancarai Pak Pandi nih. Siap. Mohon izin waktunya dan kesediaan Pak Pandi. Siap. Pak Pandi sebagai kepala sekolah Sosial. Siap Pak Pandi? Alhamdulillah siap. Nah, ini Pak Pandi, saya akan melakukan wawancara interaktif. Santai saja ya Pak Pandi. Siap. Ini berhubungan dengan tugas sebagai kepala sekolah Pak Pandi. Yang pertama nih Pak Pandi ya, selama ini nih, bagaimana Pak Pandi mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral ini Pak Pandi? Identifikasi masalah kita harus tahu dulu ya, mungkin permasalahan di apa itu dilema etika, apa itu rujukan moral. Dilema etika mungkin kita bisa mengambil keputusan ya antara dilema antara kebenaran dan kebenaran, ya kalau rujukan moral baik atau benar dan salah sudah jelas. Jadi kalau itu sudah teridentifikasi mana yang baik, mana yang benar, mana yang benar dan salah, maka baru kita kategorikan ini termasuk dilema etika, ini rujukan moral. Dilema etika yang kita butuhkan adalah banyaknya orang yang dilibatkan untuk menentukan apakah di situ ada rasa-rasa yang mungkin ada nilai-nilai di balik itu hanya segolongan saja atau perorangan saja, tapi yang jelas untuk kemaslahatan bersama. Jadi identifikasinya adalah mana yang termasuk ke dilema etika atau identifikasi daripada rujukan moral. Jadi itu semua baru bisa kita ambil keputusan. Berarti dicari dulu nih Cari mana dulu, gitu ya. masuk kategori mana ini? Oh iya, berarti nggak ujuk-ujuk gitu ya. Nggak ujuk-ujuk. Selama ini Pak Pandi ya, bagaimana Pak Ustadz ini menjalankan keputusan pengambilan di sekolah? Tentunya di sekolah Pak Pandi ini ya, terutama untuk kasus-kasus ini di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak Ustadz. Ya. Yang pertama mengambil keputusan ketika memang sama-sama benar, sama-sama nilainya kebajikan, tentu saya lihat dulu ya. Saya lihat dulu kira-kira keputusan saya atau kebijakan saya ini bisa manfaatnya lebih banyak, maslahatnya untuk orang banyak, atau ternyata memang banyak ya, yang mungkin bisa
disakiti atau lain sebagainya, walaupun sama-sama benar, tapi paling tidak ya namanya keputusan pasti ada yang harus dikorbankan. Maka kita ambil mana yang lebih banyak ya manfaatnya, kebaikannya, ketimbang hanya kita mementingkan perorangan atau per kelompok sehingga mengorbankan orang banyak gitu. Etika lebih baik carilah yang banyak manfaatnya. Satu yang bisa saya ambil ya Pak Ustadz ya. Baik. Jadi ambil yang banyak Manfaatnya. Terus setelah itu langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang Pak Ustadz lakukan nih selama ini nih Pak Ustadz? Langkah-langkah ketika saya mengaku terutama di dilema etika Pak ya Pak Dwi. Langkah-langkahnya yang pertama saya harus kuatkan kolaborasi dengan tim MOK yang ada di sekolah saya di Jawa terutama. Ya kita punya guru, kita punya kelas, komite, lingkungan, RT RW, semuanya akan kita libatkan semuanya karena memang tujuan kita adalah berkepihakan kepada siswa yang tujuannya satu itu ya. Jadi kalau kita sudah dikuatkan semua elemen yang ada di sekolah, lingkungan, saya yakin ya yang tadinya memang itu adalah benar dan benar, mereka lebih tahu mana kapasitasnya yang harus kita dahulukan dan itu menghasilkan yang terbanyak manfaatnya. Jadi banyak kolaborasi yang harus kita ikuti nih Pak Dwi. Jadi semuanya harus diikutin. Jadi seolah-olah keputusan itu bukan hanya di kepala sekolah, tapi sudah hasil keputusan dan mereka merasa saya juga ikut loh andil di situ memutuskan. Nah itulah kolaborasi. Jadi untuk mengambil keputusan itu yang manfaatnya banyak, satu kolaborasi, kolaborasi nih. Terus hal apa saja yang selama ini Pak Ustadz anggap efektif nih dari pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Yang pertama mungkin kita tidak lepas dari nilai-nilai kebajikan. Ya, artinya semuanya kita harus merujuk dari nilai-nilai kebajikan. Karena kan tidak hanya oh ini benar, ini salah atau mungkin sama-sama benar, tapi ketika memang awalnya kita hasratkan dari ego, ternyata bukan keputusan yang baik. Tapi kalau kita sudah dari oh saya kasihan, oh saya mungkin ada mungkin lebih condong dengan permasalahan ini karena bisa membantu mereka gitu. Jadi nilai-nilai kebajikan inilah mungkin ada rasa ibahnya, rasa kasihannya, semua butuh pertimbangan. Dan semua butuh pertimbangan, tidak kita hanya saja yang mempertimbangkan, tapi semua elemen lagi-lagi ikut sertakan sehingga ya sama keputusan bersama dari elemen-elemen yang ada. Kalau yang saya tangkap nih Ustadz ya, tidak hanya dari keputusan kita, tetapi dari sudut pandang orang lain. Sudut pandang orang lain. Jadi jangan kita merasa benar, Betul. langsung memutuskan aja gitu. Oke, iya. Kan dulu Pak Ustadz nih, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, tantangannya bagaimana? Sebenarnya kalau disebut tantangan ya tantangan itu sebenarnya tidak ada ya karena ketika kita bisa bersinergi dengan teman-teman yang tadinya kita khawatir, takut dan sebagainya, tapi punya kekuatan dengan sebaiknya kalau kita bisa besok kita bisa putuskan silakan. Tapi kalau bicara rujukan moral misalkan kita sudah jelas ini baik, ini salah, seketika itu juga bisa kita putuskan. Tapi berbeda dengan dilema etika, butuh proses, butuh jadwal dan semuanya teknisnya adalah kita saling meminta pendapat, kemudian kita dengarkan dari satu persatu. Karena kalau hanya satu dua orang saja, takutnya yang diminta pendapat itu adalah orang yang tidak suka. Baiknya dia tetap aja ada energi yang tidak baik, mungkin yang negatif selalu aja. Maka itu butuh proses, butuh waktu. Saya persepsikan begini Pak Ustadz. Jadi kalau yang dilema etika kita butuh waktu jadwal untuk mencari kebenaran bagaimana dari sudut pandang lain, kolaborasi dan lain-lain. Tapi kalau untuk rujukan moral itu langsung secepatnya juga gitu ya. Sudah jelas antara benar dan salahnya. Nah betul. Nah bagus sekali ini saya jadi mikir bagaimana bisa kalau ada masalah nih ya Ustadz ya. Nah, selanjutnya adakah seseorang, instansi atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Pandi nih dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika nih ya dilema etika ya. Banyak yang berpengaruh pada saya ketika memang harus mengambil keputusan. Pengaruh besar terutama pemimpin yang ini luar biasa, keluhan lain sebagainya ternyata itu jadi sumber kami ya ketika kami itu punya masalah dia bisa ditahan ya oleh komite dan juga Komnas itu pun jadi saling menguatkan. Jadi satu sama lain ini peran aktif adalah orang tua ya yang bisa mempengaruhi kehidupan kita di
sekolah ini. Tidak lepas dari sini saja, kita punya atasan misalkan pengawas yang selalu membimbing kita, ini luar biasa. Jadi saya nggak sanggup kayaknya bagaimana. Oh, kita punya orang tua, punya pengawas, jadi semuanya saling bersinergi. Ya, jadi terutama ini komite yang harus kita libatkan karena pergerakan kita terus diawasi, pergerakan kita terus masih membutuhkan komite. Maka ini saling bersinergi dan ini sebenarnya aset modal juga buat kita. Ya, gitu Pak. Satu tadi komite, korlas, yang kedua pengawas. Betul. Kira-kira ada lagi nggak Pak Ustaz? Banyak sebenarnya. Dinas pendidikan yang mengelola kita semuanya dan teman-teman yang menguatkan baik di dalam lingkungan maupun di kelompok kerja lain sebagainya. Banyak. Jadi banyak. Coba saya identifikasi Baik. satu korlas, komite, sama ya, terus teman-teman atau guru itu ya Pak Ustaz ya, Betul. pengawas dan induk kita itu juga Betul. Oke. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan nih, pembelajaran urgensi atau nih. Jadi Pak Ustadz nih, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang didapat atau papan petik dari pengalaman Pak Pandi dalam mengambil keputusan dilema etika ini Pak Ustadz? Pengalaman yang saya ambil bahkan itu menjadi pelajaran berharga buat saya. Artinya janganlah tergesa-gesa dalam mengambil keputusan terutama di dilema etika karena banyak yang harus kita libatkan. Sabarnya kita itu adalah proses untuk menentukan keputusan yang dibutuhkan oleh semua pihak. Yang kedua, kolaborasi adalah kekuatan besar untuk mengambil keputusan. Jangan pernah kita ambil keputusan dengan ego kita, takutnya kita lagi mungkin kurang fit, kurang mood dan sebagainya sehingga mengeluarkan keputusan yang salah. Jadi berkolaborasilah ya untuk menghasilkan kesepakatan dan juga menjadikan satu kebijakan yang bisa dinikmati. Tujuannya adalah berkepihakan kepada siswa kita. Oke, itu kan. Jadi pembelajarannya adalah yang pertama jangan tergesa-gesa. Ya. Walaupun itu dalam keputusan besar. Yang kedua harus kita berkolaborasi, ambil dari sudut pandang beberapa rekan, sejawat, orang atau dan yang lain. Yang penting tujuannya satu adalah keberpihakan kepada mereka. Betul. Baik Pak Pandi, terima kasih sudah mengganggu meluangkan waktunya untuk meluangkan wawancara ini. Tetap sehat, tetap semangat. Kepala Sekolah Hebat SDN Curug 2 Cimanggis. Semoga selalu aman. Amin. Amin. Doa yang sama juga untuk Pak Dwi, sehat semua. Selesaikan semuanya ini di guru penggerak dan nanti bisa berkolaborasi dengan kita menjadi pemimpin pembelajaran. Insya Allah. Semangat Pak Dwi. Semangat Pak Ustadz, terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah wawancara yang saya lakukan kepada Kepala Sekolah Hebat Bapak Pandi Ahmad STHI, Kepala Sekolah SDN Curug 2, Kecamatan Cimanggis. Cukup sekian, saya Dwi Yulianto, CGP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dwi. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk bertemu dengan Bu Sri selaku Kepala Sekolah SDN Sarjana Kecamatan Cimanggis. Bu Sri, bolehkah saya Dwi Yulianto, CGP Angkatan 10 Kota Depok mewawancarai Ibu Sri tentang tugas saya di modul 3.1 tentang dilema etika dan rujukan moral. Baik Bu Sri, apakah saya diizinkan untuk mewawancarai Bu Sri? Diizinkan Pak Dwi, silahkan kita saling belajar dan berbagi ya. Oke, Bu Sri, kita mulai saja langsung Bu Sri ya. Nah, selama Bu Sri menjadi kepala sekolah, nih ya, bagaimana Bu Sri dapat mengidentifikasi, mengenali kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke, selama ini kasus-kasus yang saya temui, saya identifikasi dulu apakah yang terjadi itu seperti apa. Jadi fakta-faktanya harus saya ketahui melalui wawancara atau pengamatan kepada pihak-pihak yang berkaitan. Setelah itu saya coba temukan apakah kasus tersebut memiliki
nilai-nilai kebaikan atau kebijaksanaan, Ya. atau ada unsur pelanggaran terhadap peraturan sehingga tidak sesuai dengan peraturan, jadi adanya pelanggaran. Itu dulu yang saya lakukan. Baik, berarti Bu Sri caranya adalah dengan mengobservasi atau meneliti mana yang kasus-kasus dilematika atau bujukan moral tersebut. Ya, Bu Sri. betul. Nah, selama Bu Sri menjadi kepala sekolah nih Bu Sri, bagaimana Bu Sri itu menjalankan keputusan pengambilan di sekolah Bu Sri, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, yaitu dilematika tersebut. Jadi sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu Sri. Bagaimana Ibu Sri untuk menjalankan pengambilan keputusan itu tersebut? Ketika saya menghadapi kasus-kasus yang sama-sama memiliki nilai kebaikan dan kebenaran, berarti kan mengandung dilema etika ya Pak ya. Betul. Maka saya akan mencoba mengidentifikasi terlebih dahulu dampaknya sejauh mana kasus ini akan terjadi apabila dapat diselesaikan baik atau tidak gitu. Jadi kita prioritaskan dampak yang paling besar, baik dari sisi jumlah yang terpengaruh dari hasil keputusannya maupun orang-orang yang kita libatkan dalam pengambilan keputusan tersebut. Oke, berarti yang dipikirkan adalah dampaknya gitu ya, Dampak, kemanfaatan. Lalu langkah-langkah yang seperti apa yang Bu Sri lakukan selama ini? Yang selama ini saya lakukan biasanya yang pertama, setelah adanya kasus, saya mencari fakta-fakta yang ada ya Pak ya, melalui wawancara atau observasi dari pihak-pihak terkait. Kemudian setelah ditemukan fakta-fakta yang ada, saya juga biasanya mencari pandangan-pandangan lain terhadap pendapat dari pihak-pihak terkait, terutama di pihak sekolah yang memiliki pengalaman-pengalaman di sesuai bidangnya. Gitu. Misalnya ketika ada dari kasus dari lingkungan warga sekitar, tentu saya harus mencari tahu pandangan dari pemuka atau tokoh-tokoh di sekitar situ. Jadi saya juga bisa mencari pendapat lain. Yang pertama itu, kedua juga jangan lupa kita harus mempelajari peraturan tata tertib yang berlaku baik di undang-undang atau perda daerah serta peraturan tata tertib yang di sekolah kita jalankan Pak. Berarti satu, temukan fakta, yang kedua adalah mencari pandangan dari tokoh. Ya, sama satu lagi benturkan dengan aturan. Ya. Nah, lalu hal apa saja yang Bu Sri anggap efektif nih dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Yang efektif yang saya lakukan ketika memang sudah terukur dampaknya Pak, semakin besar dampaknya, semakin luas dampaknya, maka biasanya keputusan itu semakin diterima. Kemudian yang kedua, komunikasikan hasil keputusan kita serta latar belakangnya, dengan harapan para warga sekolah itu memahami alur berpikir kita dan memahami dampak yang akan diselesaikan melalui keputusan tersebut. Oke, berarti apabila sudah meluas tuh ya itunya pengambilan keputusannya. Lalu hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dari Bu Sri sendiri nih dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya apa nih Bu Sri? Tentu tantangan yang pertama adalah keefektifan kita mencari fakta-fakta yang ada. Ya, jangan sampai ada unsur subjektif yang terlibat. Kita harus netral di sana. Yang kedua, tantangannya adalah sebagai manusia tentu inginnya semua permasalahan yang ada tuh kita pengen selesaikan dengan baik. Semua orang merasa puas. Namun saya yakin satu keputusan akan berbeda bagi orang lain. Ada yang merasa puas di satu sisi, ada yang merasa tidak puas. Nah, di situ mungkin tantangannya bagaimana kita bisa menerima bahwa segala keputusan kita itu belum tentu diterima oleh semua orang, walaupun berdampak baik bagi banyak orang. Oke, berarti saya simpulkan tantangannya satu, kejelian kita dalam mengambil fakta secara objektif. Yang kedua adalah tentang perasaan kita bahwa keputusan kita udah maksimal tapi ada yang mengkritik atau menentangnya, bagaimana gitu ya. Jadi keteguhan hati kita itu ya Bu Sri ya. Lalu apakah Bu Sri memiliki
jadwal atau tata cara dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung diselesaikan di tempat atau memiliki jadwal menyelesaikannya dalam bentuk prosedur yang di Busri jalankan? Untuk penyelesaian kasus dilema etika, biasanya tuh kita pakai agenda rutinan, misalnya pertemuan bulanan, koordinasi rapat sekolah, itu untuk hal-hal yang bisa tidak terlalu urgent untuk harus segera diselesaikan. Namun untuk beberapa kasus yang harus memerlukan tindakan yang cepat memang harus dilakukan segera. Tapi satu hal yang sangat penting, ketika ada suatu masalah jangan terburu-buru kita memutuskan walaupun seberapa urgentnya. Pastikan dulu kita mengidentifikasi latar belakang terjadinya permasalahan, fakta-fakta yang terjadi, kemudian kita juga berkomunikasikan dengan kolaborasi dengan beberapa orang atau warga sekolah yang saling berkaitan sehingga mampu memberikan keputusan yang terbaik buat semua orang. Oke, berarti kita jangan buru-buru nih ke pancing nafsu gitu bahasanya ya Bu Yasri ya. Lalu apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini membantu atau mempermudah Busri dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika tersebut? Faktor-faktor yang sangat membantu saya ketika mengambil keputusan, satu tentu saja adalah peraturan yang berlaku, baik peraturan dari pemerintah daerah maupun norma-norma dan tata tertib di lingkungan sekitar sekolah. Khawatir setiap warga atau masyarakat itu memiliki kebijakan yang ada. Jadi ada baiknya kita juga harus menjalin silaturahmi kepada pihak-pihak terkait, baik pemuka agama atau masyarakat di tempat sekolah kita maupun pejabat di pemerintahan. Kuasai itu dulu menurut saya ya. Kemudian juga pastikan kita melibatkan beberapa tokoh yang berperan di sana. Misalnya kalau saya ada guru yang kebetulan jadi pengurus RW, jadi saya suka minta pendapat beliau agar jadi lebih pas dengan keadaan masyarakat di sekitar itu. Berarti lingkungan sekolah, terus ada dari RT RW setempat, sama satu lagi dari pemerintah. Iya, dapat dari tata tertib norma-norma yang berlaku. Oke, berarti itu yang sangat membantu Busri dalam pengambilan keputusan saat ini ya Busri ya. Lalu dari semua yang telah disampaikan oleh Busri, dari semua pembicaraan kita, pembelajaran apa yang bisa diambil atau yang bisa dipetik dari pengalaman Busri dalam pengambilan keputusan dilema etika tersebut? Pembelajaran yang saya peroleh ketika mengambil keputusan dilema etika, yang pertama kita jangan terlalu panik ketika terdapat suatu masalah, tetap tenang. Kedua, pastikan identifikasi fakta-fakta yang terjadi itu tepat. Jangan kita mengambilkan keputusan berdasarkan asumsi, tapi harus berdasarkan fakta yang ada. Lalu kuasai peraturan-peraturan yang berlaku, baik di lingkungan masyarakat, di sekolah maupun pemerintahan, karena itu adalah payung hukum bagi kita. Yang keempat, libatkan guru-guru yang memang sesuai dengan bidangnya. Misalnya ketika ada dilema etika tentang keuangan, itu kita libatkan bendahara yang bisa memberikan pandangan gitu kan, atau terkait dengan pembelajaran, itu juga bisa kita ambil beberapa guru yang bisa mendapatkan memberikan pendapat. Yang kelima, komunikasikan dengan baik semua keputusan dengan harapan semuanya akan mendukung dan mensupport pelaksanaan keputusan tersebut. Oke, dari apa yang disampaikan tadi saya mengambil ada satu, yang pertama adalah jangan tergesa-gesa, terus ambil payung hukum sebagai dasar kita, lalu komunikasi, kolaborasi dengan orang yang menguasai pihaknya, yang berkompeten, dan satu lagi tadi apa Bu? Pokoknya intinya komunikasi ya, jangan terburu-buru, dan itulah tadi. Pokoknya semua itu pasti ada pembelajaran buat kepala sekolah atau pemimpin seperti Busri ya.
Satu lagi mungkin Pak, ambil keputusan dilema etika yang berdampak paling besar, memberikan manfaat bagi banyak orang. Satu lagi berarti yang penting kebermanfaatnya, kebermanfaatannya. Oke Bu Sri, cukup sekian saya mengganggu Bu Sri, Kepala Sekolah SDN Mekarsari 6 Kecamatan Cimanggis. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata salah. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya Pak Dwi, sehat-sehat selalu. Sukses selalu buat Bu Sri. Baik, terima kasih. Itulah wawancara saya dengan Bu Sri, Kepala Sekolah dari SDN Mekarsari 6. Semoga saya dan Bu Sri tetap bisa berkolaborasi yang efektif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.